Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Pak. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 2. Kami akan menyampaikan jurnal yang telah kami pelajari yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan dan Kondisi Ekonomi Makro terhadap Return Saham. Lanjut. Sebelum masuk pembahasan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Miftahul Izi, yang kedua ada Fazrul Rahman, yang ketiga ada saya sendiri Badrut Takia, yang keempat ada Fadilah Ambar, yang kelima ada Meliana Damarsasi. Adapun tujuan dari jurnal yang telah kami teliti adalah untuk mengetahui, menguji, dan membuktikan secara parsial dan simultan pengaruh kinerja keuangan yang meliputi current ratio, total asset turnover, debt to equity ratio, return on asset, dan kondisi ekonomi makro yang meliputi inflasi, nilai tukar, dan suku bunga terhadap return saham. Sebelum itu adalah latar belakang dari jurnal yang telah kami teliti adalah kemajuan perekonomian suatu negara dapat diukur dengan aktivitas pasar modal di negara. Pasar modal di Indonesia berkembang tidak hanya dilihat dari perusahaan dan masyarakat saja, namun faktor ekonomi makro di negara tersebut ikut mendukung perkembangan pasar modal di Indonesia. Menurut tim statistik di Bank Indonesia, potensi sektor properti di pasar modal Indonesia yang sangat menjanjikan dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN dan menjadikan para investor tertarik untuk berinvestasi dengan menanamkan modal di sektor properti dan real estate. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Mauliana, dipersilakan. Variabel X dan Y pada 7 variabel. Yang pertama X1 current ratio, X2 total asset turnover, X3 debt to equity ratio, X4 return on asset, X5 inflasi, X6 nilai tukar, X7 suku bunga. Pembahasan pertama, variabel pertama X1 current ratio. Untuk mengukur tingkat keamanan suatu perusahaan, semakin besar current ratio yang dimiliki menunjukkan besarnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasionalnya, terutama dalam moda kerja. Untuk menjaga performance kinerja perusahaan yang dapat mempengaruhi performance harga saham. Variabel kedua, X2, total asset turnover. Semakin tinggi nilai TATO, maka semakin optimal perusahaan menghasilkan penjualan yang sumber aktifanya bisa dimiliki. Penggunaan aktiva yang optimal menunjukkan bahwa penjualan perusahaan meningkatkan dan dapat menjadi informasi yang menarik bagi para investor. Variabel ketiga, X3, yaitu debt to equity ratio. Penggunaan menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan dari DER terhadap return saham, yang diartikan bahwa ada penilaian yang berbeda dari investor terhadap arti pentingnya hutang bagi para pengusaha. Yang keempat ada variabel keempat X4, yaitu return on asset. Semakin tinggi return on asset, maka semakin efektif dalam memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak. Semakin tinggi nilai return on asset, semakin tinggi kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Variabel kelima, X5, inflasi. Bila biaya melebihi pendapatan perusahaan akan mengakibatkan penurunan pada profitabilitas suatu perusahaan. Variabel keenam, X6, perkembangan nilai tukar rupiah atau kurs, baik apresiasi atau depresiasi akan mempengaruhi tinggi rendah return saham. Variabel ketujuh, X7, investor yang mengetahui informasi ketika perusahaan mengumumkan
dividen yang cukup tinggi, maka akan mendorong investor untuk menanam modalnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Izzy. Saudara Izzy dipersilakan. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan, yaitu hasil pembahasan dari uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik, masalah yang umum terjadi dalam model regresi linear berganda yaitu uji normalitas, uji multikolineritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, maka dilakukan uji asumsi klasik mengenai keberadaan masalah tersebut. Pengujian normalitas yang menguji uji Kolmogorov-Smirnov yang pertama, yaitu diperoleh bahwasanya nilai signifikansinya sebesar 0,980 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwasanya model dari persamaan regresi pada penelitian ini mempunyai data yang normal. Kemudian uji multikoloneritas. Ulangi, uji multikolonieritas yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Hasil uji multikolinieritas diperoleh bahwa nilai toleransi dari sebuah variabel menunjukkan lebih dari 0,10 atau 10%, serta nilai VIF kurang dari 10, sehingga menyebabkan semua variabelnya pada penelitian ini tidak terjadi multikolineritas. Lalu ada uji autokorelasi. Menurut uji Durbin-Watson, nilai sebesar 1,753 di mana berada di antara min 2 sampai plus 2. Hal ini menunjukkan bahwasanya persamaan model regresi dalam penelitian ini bersifat bebas dari permasalahan autokorelasi. Yang terakhir ada uji heteroskedastisitas atau uji Gleiser, yaitu semua variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Fadila Ambar. Dipersilakan. Tabel ini adalah tabel persamaan regresi linear berganda. Untuk penjelasannya, konstanta sebesar 0,771 menjelaskan bahwa apabila semua variabel independen konstan atau sama dengan 0, maka besarnya tingkat retur saham sebesar 0,771 satuan. Nilai koefisien current ratio sebesar 0,12 menunjukkan bahwa apabila pada variabel CR meningkat sebesar 1 satuan, maka retur saham perusahaan properti dan real estate akan meningkat sebesar 0,012 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan. Nilai koefisien total aset turnover sebesar 0,770 menunjukkan bahwa apabila pada variabel total meningkat sebesar 1 satuan, maka retur saham perusahaan properti dan real estate akan meningkat sebesar 0,770 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan. Nilai koefisien debt to equity ratio sebesar 0,59 menunjukkan bahwa apabila pada variabel DER meningkat sebesar 1 satuan, maka retur saham perusahaan properti dan real estate tidak akan berpengaruh atau tetap dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan. Nilai koefisien return on asset sebesar 1,609 menunjukkan bahwa apabila pada variabel ROA meningkat sebesar 1 satuan, maka retur saham perusahaan properti dan real estate akan meningkat sebesar 1,609 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan. Nilai koefisien inflasi sebesar min 0,994 menunjukkan bahwa apabila pada variabel inflasi meningkat sebesar 1 satuan, maka retur saham perusahaan properti dan real estate akan menurun sebesar min
994 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan. Nilai koefisien nilai tukar sebesar min 5,359E min 005 menunjukkan bahwa apabila pada variabel nilai tukar meningkat sebesar satu satuan, maka retro saham perusahaan properti dan real estate akan menurun sebesar min 5,359E min 005 satuan dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan. Nilai koefisien suku bunga sebesar min 0,054 menunjukkan bahwa apabila pada variabel inflasi meningkat sebesar satu satuan, maka retro saham perusahaan properti dan real estate tidak akan berpengaruh atau tetap dengan asumsi bahwa variabel independen lain dalam kondisi konstan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Fajrul. Saudara Fajrul dipersilakan. Pembahasan selanjutnya adalah uji parsial atau uji T. Berikut adalah hasil pengujian hipotesis atau uji T. Slide selanjutnya. Current ratio memiliki nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel atau 2,728 lebih besar dari 1,975. Adapun tingkat signifikansi lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,007 atau SIG kurang dari 0,05. Dengan demikian, variabel current ratio berpengaruh signifikan terhadap return saham. Selanjutnya ada total aset turnover atau TATO. Memiliki nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel atau 2,944 lebih besar dari 1,975. Adapun tingkat signifikansi lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,004 atau SIG kurang dari 0,05. Dengan demikian, variabel total aset turnover berpengaruh signifikan terhadap return saham. Selanjutnya ada debt to equity ratio atau DER. Memiliki nilai T hitung lebih kecil dari nilai T tabel atau 1,192 kurang dari 1,975. Adapun tingkat signifikansi lebih besar dibandingkan dengan taraf signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,235 atau SIG lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, variabel debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap return saham. Yang selanjutnya ada return on asset atau ROA. Memiliki nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel atau 3,998 lebih besar dari 1,975. Adapun tingkat signifikansi lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,000 atau SIG kurang dari 0,05. Dengan demikian, variabel return on asset atau ROA berpengaruh signifikan terhadap return saham. Inflasi memiliki nilai minus T hitung lebih kecil dari nilai minus T tabel atau minus 3,656 kurang dari minus 1,975. Adapun tingkat signifikansi lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,000 atau SIG kurang dari 0,5. Dengan demikian, variabel inflasi berpengaruh signifikan terhadap return saham. Nilai tukar memiliki nilai minus T hitung lebih kecil dari nilai minus T tabel atau minus 2,939 kurang dari 1,975. Adapun tingkat signifikansi lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,0004 atau SIG kurang dari 0,05. Dengan demikian, variabel nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap return saham. Yang selanjutnya ada suku bunga. Suku bunga memiliki nilai minus T hitung lebih besar dari nilai minus T tabel atau minus 1,264 lebih besar dari 1,975. Adapun tingkat signifikansi lebih besar dibandingkan dengan taraf signifikansi yang ditetapkan, yaitu 0,208 atau SIG lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, variabel suku bunga tidak berpengaruh terhadap return saham. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada uji F. Hasil uji F dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut. Penelitian ini memperoleh nilai F tabel sebesar 2,070. Kemudian dari tabel 3.1
ini diperoleh nilai F hitung sebesar 12,404 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Dengan ini, maka model regresi memiliki nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, atau bisa digambarkan 12,404 lebih besar dari 2,070. Jika dilihat dari nilai signifikansinya, maka nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa variabel penelitian dapat diterima atau secara simultan berpengaruh terhadap return saham. Oke, selanjutnya ada koefisien determinasi atau R2. Berikut adalah hasil dari koefisien determinasi dari model regresi. Dari uji ini adalah hasil uji koefisien determinasi pada tabel berikut diperoleh sebesar 0,353. Hal ini menunjukkan bahwa variasi return saham yang dapat dijelaskan oleh variabel current ratio, total asset turnover, debt to equity ratio, return on asset, inflasi, nilai tukar, dan suku bunga sebesar 35,3%. Sedangkan sisanya sebesar 64,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Oke, lanjut. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel current ratio, total asset turnover, return on asset, inflasi, dan nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap return saham. Sedangkan debt to equity ratio dan suku bunga tidak berpengaruh terhadap return saham. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian yang tidak hanya terbatas pada perusahaan sektor properti dan real estate saja, tetapi juga dapat menggunakan kelompok perusahaan lain. Selain itu, dapat menambahkan variabel lain dikarenakan masih banyak kemungkinan variabel tersebut berpengaruh namun tak dimasukkan dalam penelitian ini. Oke, selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah dalam penjelasannya, itu datang dari kami. Kalau dari benarnya dari Allah. Saya tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.